Lah, yang mau rekam lagi. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang pertama Ahmad Furqon, yang kedua Ahmad Mustaqim. Di sini akan menerangkan tentang green building. Lanjut, Jim. Pendahuluan. Wih. Latar belakang. Perubahan iklim menjadi isu global yang terus menjadi topik pembicaraan. Bagaimana seluruh pihak terlibat dalam menjaga alam agar tidak terus rusak. Berbagai inovasi pun dilahirkan agar bumi kembali membaik. Salah satunya dengan membangun gedung rumah yang ramah lingkungan. Inovasi ini dikenal dengan konsep green building. Green building telah menjadi tren dari beberapa tahun belakang, terutama sejak bumi mengalami pemanasan global. Green building Green building lahir sebagai sebuah solusi untuk membangun rumah atau gedung yang lebih ramah lingkungan. Apalagi bangunan menghasilkan emisi global karbon dioksida lebih dari 30% yang dapat memicu pemanasan global. Maka green building hadir untuk meminimalisir hal tersebut. Green building merupakan sebuah konsep arsitektur untuk membangun rumah atau gedung dengan meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan dan manusia. Green building juga mengedepankan pemanfaatan secara daya alam serta energi terbarukan secara efisien dan optimal. Pembangunan rumah atau gedung dengan konsep green building harus bisa memaksimalkan sumber daya yang ada dan dengan tidak baik dengan menggunakan bahan secara berlebihan. 2. Apa saja manfaat green building? 3. Tujuan dari green building. 4. Penerapan di Indonesia. Yang pertama, pembahasan. Yang pertama, pengertian green building. Konsep bangunan hijau atau disebut green building adalah suatu ide yang muncul sebagai cara untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh konstruksi bangunan. Jalan dengan pergantian tadi, KGBC, Hong Kong Green Building Council secara umum juga menerangkan bahwa konsep green building dapat dipahami sebagai suatu praktik untuk mengurangi dampak lingkungan dari bangunan dan praktik untuk meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan penghuni bangunan. Berdasarkan pada HKGBC, konsep green building adalah dilakukan dengan mempertimbangkan satu, perencanaan siklus hidup bangunan atau komunitas, mulai dari perancangan dan induk penempatan sebagai desain, konstruksi, operasional, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkaran dengan fokus pada dampak terhadap lingkungan manusia, optimalisasi pengaruh energi air, serta sumber daya lain secara efisiensi agar menghindari konsumsi berlebihan, serta mengadopsi penggunaan energi terbarukan dan bahan ramah lingkungan, renewable energy and eco-friendly material untuk meminimalisir jejak karbon dan emisi. Ketiga, mengurangi produksi limbah dan mencegah polusi area seperti air, udara, kebisingan, dan tanah. Yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan dalam ruangan melalui ventilasi, pencahayaan, serta kualitas udara dalam ruangan yang baik melalui desain dan sarana lainnya. Kedua, keunggulan green building. Menyadari bahwa bangunan menyumbang hampir 40% CO2 dari jumlah energi global, maka penerapan konsep
bangunan green building akan memiliki peran yang besar dalam transformasi lingkungan yang berkelanjutan. Konsep bangunan hijau secara umum dipahami memiliki keunggulan dan manfaat dari segi lingkungan. Konsep green building jelas menjadi suatu ide yang baik untuk menghemat sumber daya dan menyelamatkan lingkungan dibandingkan dengan praktik bangunan standar menggunakan dan membuang jutaan ton bahan material setiap tahun. Bangunan hijau menggunakan lebih sedikit sumber daya dan menimbulkan limbah serta dapat mengurangi karbon emisi. Manfaat green building. 1. Lebih sehat. Manfaat pertama yang sangat dirasakan green building yaitu memberikan suasana dan lingkungan lebih sehat. Pada umumnya bangunan green building dirancang dengan konsep ruang terbuka dan hijau. 2. Lebih hemat. Sejak awal green building dirancang dengan memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya yang ada agar tidak memakai bahan bangunan yang berlebihan. 3. Lebih adaptif. Manfaat green building selanjutnya yang bangunan dapat adaptif dengan perubahan yang ada karena dibangunan dengan konsep yang rumah tumbuh. Hal ini memungkinkan bangunan green building bisa tahan lebih lama. Selanjutnya, Tim. Tinggi. Selanjutnya akan diterangkan oleh Ahmad Mustaqim. Green building yaitu untuk membangun sebuah penerapan di Indonesia. Menerapkan konsep pergunaan hijau atau green building merupakan suatu upaya untuk menciptakan ruang ramah lingkungan bagi halayak seperti AS dan Hong Kong. Sejak tahun 2009, Indonesia juga memiliki green building konsilnya sendiri, gabung GBC Indonesia sebagai lembaga yang melakukan sertifikat bangunan hijau. Menurut GBC Indonesia, dalam prinsip IB untuk menerapkan bangunan hijau terdapat 6 kategori penilaian standar green building sebagai berikut. 1. Appropriate development berupa akses ke sarana dan fasilitas umum, minimalisir penggunaan kendaraan bermotor, landscape tumbuhan hijau, head landscape management, pengurangan beban volume limpasan air hujan, serta perhatian terhadap bangunan di sekitar. 2. Energy efficiency and conservation berupa optimalisasi dari efisiensi penggunaan energi pada bangunan, perawatan bangunan, hingga pada upaya pengurangan emisi energi di dalamnya. 3. Water conservation berupa penggunaan, pemeliharaan, dan pemeriksaan sistem buil efisien, penggunaan air bersih, pengukuran konsumsi air, pengujian kualitas air, penggunaan karena autostop, penerapan sistem inspirasi, dan lain sebagainya. 4. Material resource and cycle berupa penggunaan materi yang ramah lingkungan, penggunaan refrigeran, pemilihan
pemilahan sampah, pengelolaan sampah, dan penyaluran limbah B3. 5. Indonesia Heat and Compress berupa kualitas udara ruangan, pengurangan lingkungan asap rokok, pengukuran kenyamanan visual, pengukuran tingkat bunyi, hingga survei kenyamanan gedung. 6. Contoh bangunan green building yaitu dalam mungkin sekian itu presentasi dari kami, kurang lebihnya atau banyak ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis